kawasan Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Terima kasih Heart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam rangkaian Heartline Coffee Morning. Tadi Anda sudah nikmati penampilan dari DJ Yesaya. Yo, sebentar ya. Oke, baik. Saya ke Yesaya nih. Oke, DJ Yesaya seorang wanita. Kalau nggak salah selain nge-DJ dulu juga sempat punya usaha atau masih sampai sekarang nih ya saya? Oke, nah awalnya itu bagaimana? Sibuk nge-DJ tapi juga punya usaha. Hari ini kita ngomongin tentang entrepreneur gitu. Nah gimana tuh? Yes. Karena memang hobi aku di DJ dan mungkin cocok ya aku usaha di dunia DJ juga. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Dan ternyata pasarnya cukup banyak ya? Iya banyak banget karena memang untuk usaha di peralatan DJ ini, perlengkapan DJ ini memang hanya ada beberapa. Kebetulan bisa dihitunglah dengan jari. Seperti itu. Nah katanya pernah juga jadi DJ wanita terpanas, itu ceritanya gimana? Iya, panas kategorinya apa sih kategorinya? Kategorinya selain kita punya mungkin secara fisik ya itu udah pasti kalau wanita pasti kelebihannya di situ. Tapi kita selain di fisik juga karena di skill itu yang paling utama di skill. Jadi kemarin kita setelah ada beberapa penyuluhan ternyata kita hanya diperkecil dan akhirnya kita cuma ada 5. Iya itu. Oke baik, sukses Yesaya ya, terima kasih DJ Angel Yesaya. Ini juga seorang pengusaha juga loh ternyata ya. Bung Yesaya. Nah alat-alat DJ kan jarang gitu, jadi bisa ke House of DJ ya. Oke, dan tentunya masih dengan topik kita kali ini. Betul, Heart Listener sekali lagi ingin menyapa untuk Anda yang ada di Lampung 91,7 FM, di Berau 95,9 FM Samarinda, 94,4 FM, lalu di Heartline Bali 92,2 FM, dan juga tak lupa untuk Anda yang juga mendengarkan kita melalui Heartline di Jabodetabek di 100,6 FM. Topik kita adalah apakah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu bisa dididik. Dan tadi sudah ada beberapa jawaban-jawaban yang muncul bahwa bisa dilakukan, tapi dengan proses yang juga tidak singkat gitu. Kali ini saya bersama dengan Rani. Rani ini volunteer dari Fokus Pada Keluarga ya Rani ya. Halo Rani, selamat pagi. Pagi. Mau tanya-tanya Rani? Ada beberapa yang saya mau tanyakan kebetulan. Yes. Mungkin saya mau tanya kepada Bapak Hengki. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa era 2010 ke atas merupakan era digital. Banyak hal akses informasi all anything itu bisa kita dapatkan dalam sejentik jempol. Bukan saja untuk orang tua tetapi bahkan untuk anak-anak zaman sekarang, so easily to them untuk melihat segala sesuatunya itu. Kalau katanya Steve Jobs almarhum berkata melalui grassroots teori itu mudah banget hanya melalui digital. Nah pertanyaan saya sebagai setiap orang-orang yang mendengar di seluruh Heartline streaming yang ada di semua tempat, bagaimana caranya setiap dari kita yang mempunyai mental pengusaha atau entrepreneur menyikapi hal ini? Karena digital ini bisa menjadi dua sisi koin mata uang ya, bisa menjadi hal yang baik atau bisa menjadi hal yang bahkan destruktif. Bagaimana untuk kita bisa menyikapinya as entrepreneur? Baik, thank you Rani. Oke, dalam ya. Tadi ada teori apa tadi itu Rani? Sekarang Rani udah berubah ya. Grassroots ya. Oke, Pak Hengki, menyikapi pengusaha-pengusaha muda, menyikapi perkembangan dunia digital. Ya, saya tertarik dengan istilah yang terakhir, dua sisi mata uang. Ya. Dua sisi mata uang, padahal nantinya ada 3 sisi loh Pak. Satu lagi yang ini ya. 3 dimensi kan. Ini kayaknya orang kreatif nih. Ya, jadi sisi yang baiknya ya, sisi yang baiknya dengan tentu saja dengan kalau kita punya satu produk atau service yang bagus ya, itu dengan mudah kita bisa marketingkan di situ ya. Nah, kalau yang buruknya, kalau layanan kita buruk, itu menjadi kuburan kita. Betul ya? Jadi kalau ada satu layanan atau satu produk yang bagus, kita kurang responsif, kita juga kurang memberikan satu respon yang sepadan, itu dengan kemana-mana tuh lewat Twitter, lewat apa semuanya menjadi benar-benar kita menjadi kuburan kita. Gitu ya. Jadi kita harus mensikapi bahwa jangan cepat-cepat pengen online gitu ya, itu istilah saya. Jangan cepat-cepat pengen online. Artinya gini, kalaupun mau online, size-nya, scope-nya itu diatur gitu. Jangan terlalu interested dengan growth yang uncontrollable gitu ya. Kalau ada growth tapi uncontrollable, tidak bisa di-measure, tidak bisa dilayani, itu juga menjadikan satu komplain yang luar biasa nantinya. Ya. Dan sisi ketiganya apa Pak tadi? Sisi ketiganya, iya makanya sisi ketiganya sikap. Sikap. Iya.
Ini kita Beneran itu sikap? Hah? Beneran? Ya tadi kan sikap, bagaimana sikap pengusaha? Iya, betul. Ya, jadi saya yang menginterview sekarang. Saya ingin ke Thelma deh, menjawab pertanyaan Rani, kan style blogger online terus tuh, 24 jam ya. Gimana menyikapi dengan perkembangan digital itu? Oh, perkembangan digital sebenarnya sangat cepat. Sekarang orang bisa terkenal hanya dalam sekejap detik. Iya. Dia bikin video lucu-lucu bisa terkenal. Dia bikin YouTube yang apa bisa terkenal. Orang dari senang makeup aja bisa terkenal. Jadi kita sebagai anak muda nih, kita juga harus jeli gitu melihat peluang. Saya nih sukanya apa? Setelah lihat sukanya apa, kita juga harus action. Nggak bisa tuh kita cuman bilang, oh kita suka fotografi misalnya, tapi kita tanpa action. Jadi itu nggak ada rencana strategiknya, jadi kita nggak bisa maju gitu loh. Nah kalau misalnya disikapi, online ini kan semuanya cepat. Jadi kita harus menemukan kembali lagi value kita apa sih yang mau kita jual dari diri kita gitu loh. Ada personal branding yang kita tawarkan. Contoh misalnya, oh saya pengusaha termuda di Indonesia misalnya kayak gitu. Atau saya pengusaha paling hebat misalnya kayak gitu. Yang nggak apa-apa kan belum ada yang klaim. Jadi kita klaim duluan aja gitu Pak. Jadi kita pengusaha tidak muda tidak tua kan boleh dong? Iya boleh kayak gitu. Jadi orang ada bedanya gitu Pak. Orang tahu kita siapa gitu. Tahu apa yang kita lakukan. Baik. Pak Audi, di Nur Hasan apakah juga diajari sih hal-hal teknis kayak gitu menggunakan dunia digital ini sebagai kesempatan kita sebagai pengusaha? Sebagai salah satu tools kita ajarkan pastinya. Jadi kita lihat berdasarkan market segmen yang dituju daripada masing-masing bisnis tersebut. Kalau misalnya saya di bidang properti, saya menginterpretasikannya seperti ini. Kita perlu dunia digital, kita perlu dunia online, karena itu akan memberikan exposure yang luar biasa, karena itu akan memberikan perluasan terhadap market yang kita bidik. Jadi misalnya kita punya produk di kawasan di Tangerang gitu ya, itu orang-orang dari Amerika, dari Australia kan jadi bisa beli juga. Nah itu kita buat seperti itu, kita buat permudah dengan ada bantuan online. Tapi di satu sisi untuk market segmen dunia properti, biar gimana pun juga perlu ada sentuhan emosi, perlu ada face to face, karena biar gimana pun juga trust itu tidak akan terbangun dalam waktu yang sangat singkat. Ya jadi harus ada ketemu lagi. Nah, mungkin by phone, by Skype, atau mungkin ketemu di email dan lain sebagainya. Nah itu kita bantu mengarahkan, tapi balik lagi tergantung daripada market segmen yang disasar. Baik. Nih Ria, kalau sekarang tuh ada fenomena namanya pausable. Apa itu? Jadi kalau kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada yang masuk di Twitter atau di sosial media kita yang lain lagi ngobrol, stop dulu. Kita fokus di apa yang... Curcol ya kayaknya ya? Iya. Baru kemarin padahal soalnya. dulu waktu saya muda, yang saya stop biasanya peralatan saya. Sekarang kebalikan. Kalau misalnya mama saya teriak, Yose gitu kan, ini saya stop, ya gitu kan. Sekarang berbeda gitu. Mana yang di stop. Oke, sudah ada yang bergabung juga di WA kita, ada Tela di Samarinda ya kan? Selamat pagi. Selamat pagi untuk Tela. Saya seorang pendidik, apa saja kendala mendidik anak-anak muda untuk menjadi pengusaha di era sekarang? Bagaimana budaya instan ingin cepat-cepat dapat hasil itu berpengaruh pada pendidikan entrepreneur? Ini barangkali Pak Joko nih, Pak Joko Kurniawan bisa memberikan tanggapan untuk Tela di Samarinda. Iya. Selamat pagi Bu siapa? Tela. Oke Bu Tela. Jadi ketika kita bicara soal anak muda, itu kan kelemahan utama tadi Bu udah sebutkan bahwa dia maunya instan. Nah tapi tidak ada bisnis yang sukses yang diperoleh dengan hasil instan. Awalnya idenya boleh instan. Idenya boleh instan, tapi ketika dia mengembangkan usahanya, itu yang mesti loyal to proses, nggak boleh instan. Nah, seorang pengusaha muda, dia mesti banyak belajar semua hal yang dia belum tahu, supaya enggak terkaget-kaget ketika mendengar sesuatu. Pengusaha itu kan masih banyak, kalau saya ke daerah yang masih banyak pengusaha yang kaget-kagetan Pak. Kagetan, ini misalkan kita lagi bicara soal, ini kita harus menganalisis pakai ini. Wah kok ada ya tool seperti itu. Nanti bilang lagi ada, misalkan ini ada satu application yang luar biasa, bagus banget. Oh kok ada ya. Nah, itu artinya kagetan. Kalau dia aja masih kagetan, bagaimana dia bisa membuat bisnis yang sifatnya itu punya keunikan. Bagaimana dia bisa membuat bisnis yang agak lari dari red ocean. Setidaknya ke grey ocean atau ke
ke Blue Ocean kan setidaknya. Nah itu biasanya mereka kagetan. Jadi sebagai pebisnis muda, awal yang harus ketika dia udah start bisnisnya, yuk cepet-cepet mengejar ketertinggalannya dengan belajar dengan orang-orang yang sudah lebih tahu. Dengan mentor, baca buku. Karena sekarang orang Indonesia sama Amerika kan ada bedanya. Bacaannya sama. Bacaannya sama-sama Harvard Business Review, sama. Bisa baca. Kalau dulu mungkin 30 tahun yang lalu beda banget. Orang kita bacanya masih majalah apa, orang sana bacaannya sekarang udah sama persis. Tinggal dibobok-bobokin terus. Jadi intinya apakah kita mau berubah nggak? Nah prinsipnya mereka mau berubah nggak? Berubah dari satu zona yang nyaman ke tidak nyaman. Karena pebisnis akan sukses ketika dia bisa masuk ke zona tidak nyaman, tapi dia bisa lolos dari ketidaknyamanannya itu. Oke, baik. Ke Pak Hengki. Pak Hengki ini menarik. Kalau kita perluas pertanyaan dari Bu Tela ini adalah di dalam mendidik anak-anak muda untuk menjadi pengusaha, itu kendalanya apa sih? Faktor value apa yang mungkin menjadi kendala untuk sana gitu? Iya, terima kasih. Pak Reji tadi ya udah mengekspresikan satu fenomena yang menurut saya betul banget Pak. Jadi terima kasih buat bahasanya. Oh iya, ya nanti ya kita kasih kesempatan ya. Nah, jadi ada value di mana Pak Reji melihat ada kurang respect dan sebagainya ya. Tapi kalau kita juga masuk kepada anak muda dengan langsung kita mengajarkan value, saya yakin sebagian besar dari mereka akan lari. Ya, kalau kita menerapkan nilai disiplin, itu di mana maksudnya oleh orang tua saya diajarkan begitu, dan saya kecenderungannya dulu mengajarkan hal yang sama kan. Nah, setelah saya coba sebetulnya itu tidak efektif. Yang paling efektif yang saya temukan Pak, masuk lewat pintunya dia, keluar lewat pintunya kita. Tapi masih satu rumah Pak ya? Artinya gitu. Artinya masuk kepada apa yang mereka suka dulu. Mereka suka bisnis, kita jangan bicara value dulu. Oke, apa yang saya bisa bantu? Nah sambil kita di dalam proses itu, sambil kita memasukkan nilai-nilai tertentu. Nah itu yang saya temukan lebih efektif. Jadi sifatnya bukan teaching, tetapi sifatnya itu tadi mungkin istilahnya mentoring atau coaching. Jadi anak muda sekarang juga nggak suka diajarin sebetulnya. Nggak suka diajarin. Ya. Karena merasa lebih pintar ya Pak ya? Karena mereka lebih resourceful. Ya, mereka bisa tahu apa juga dengan Google ya istilahnya. Mereka lebih, nah itu salah satu juga yang kita lihat fenomenanya. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa diajak kerjasama. Kalau caranya tepat, approach-nya tepat, mereka adalah pasukan yang luar biasa energik. Energinya besar, kita tinggal setirnya aja gitu loh. Engine-nya di mereka, engine-nya. Kreativitasnya semuanya. Tetapi kita harus kasih tujuannya apa. Nah itu mereka suka seperti itu. Jadi kita istilahnya bukan jadi temen ya, tetapi kita jadi seolah-olah partner lah buat mereka. Gitu. Partner untuk mereka, ya. Baik. Jadi masuk lewat pintunya mereka, keluar lewat pintu kita gitu ya. Jangan pintu tetangga Pak ya. Ada Pak Rudi di Samarinda juga sudah bergabung. Selamat pagi Pak Rudi di WA Hardline. Saya sebagai pengusaha pemula, kendala saya untuk mengembangkan sebuah usaha adalah permodalan dan regulasi pemerintah. Apakah para narasumber punya tips bagaimana menyikapi kedua hal tersebut? Nih Pak Audi punya tips nggak nih? Kalau ngomongin soal permodalan gitu kan, kemudian regulasi pemerintah, permodalan bagaimana nih diajarkan ya? Kalau bicara permodalan, saya selalu punya pemikiran seperti ini sih, bahwa permodalan itu sebenarnya tidak melulu mengenai capital, dan maksudnya capital dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk finance. Karena buat saya yang namanya relasi itu merupakan satu modal yang luar biasa. Ide itu merupakan satu modal yang luar biasa. Saya ingat sekali ada satu orang, saya lupa namanya siapa, tapi dia itu bisa menggabungkan beberapa ide sehingga dia bisa menjadi seorang business owner. Nah artinya ide dari satu orang ini dia tangkap, kemudian dia lempar kepada supplier ya. Saya punya kebutuhan, ada barang yang perlu dibuat seperti ini. Bisa nggak buat seperti ini? Kemudian dia lempar lagi ke supplier ketiga, dan akhirnya dia gabungkan. Dia bisa menerima satu value yang besar sekali. Nah, jadi selain daripada uang, kita bicara nominal, itu memang pastinya satu hal yang memang perlu, karena biar gimana pun juga semuanya
Ya mungkin gini, uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya perlu uang kan gitu ya. Yeah. Nah cuma yang perlu kita sikapi adalah dengan adanya ide, dengan adanya relasi, itu bisa melengkapi kebutuhan modal yang berupa uang. Jadi kalau misalnya kita punya ide, kita rumuskan ke dalam satu bisnis plan yang terperinci, yang risknya pun terukur gitu ya. Kita bawa kepada rekan-rekan mentor atau mungkin kepada bisnis-bisnis yang sudah berjalan. Saya yakin sekali ada banyak solusi lah. Ada banyak solusi, ada banyak ide, gagasan. Ada banyak orang yang mau menyuntikkan dananya. Pasti. Asalkan kita buat dengan bisnis plan yang terukur dan jelas. Iya, kali ini saya bersama dengan Lauren. Lauren ini salah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan dari Fakultas Komunikasi. Lauren, Lauren boleh majuan, nggak usah takut. Bapak-bapak ini baik kok nggak galak. Oke, silakan Lauren mau tanya. Ya. Jadi saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan kakak di sini. Jadi sikap apa yang harus melekat dalam diri kita agar kita bisa menjadi pengusaha sukses even dalam usia muda kayak seperti saya ini? Ya itu aja pertanyaannya. Aku umurnya 19 tahun. Iya. Sama lah. Makasih. Sama. Makasih Lauren ya. Oke. Ya. Telma barangkali. Oke, Telma. Ya. Iya. Yang seusia kan Telma ya. Iya. Halo Lauren dan teman-teman semua. Jadi saya kasih tahu umur gak ya? Umur saya juga baru 20 tahun. Iya. Nah jadi gini, kalau misalnya kita mau... Tapi serius 20 tahun? Serius dong Pak, kelihatan tua ya. Jadi gini, banyak orang mungkin berpikir kalau misalnya kita usia muda nih kita nggak bisa apa-apa. Iya. Atau misalnya banyak orang meremehkan kita gitu ya. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kita ini bisa manage supaya nggak diremehin orang gimana ya. Caranya kita menambah kapabilitas kita. Contoh, kita nambah kapabilitas kita ini sebagai apa? Kalau misalnya nih di usia teman-teman kita nih umur 19, umur 20. Kalau misalnya apa bedanya orang sukses sama orang yang gak sukses? Kalau orang sukses itu dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang biasa pada umumnya, bener ya? Kalau teman-teman kita biasa senangnya hangout, senangnya clubbing, senangnya ini ya mungkin kita bisa kita baca buku aja lah di rumah. Saya nggak bilang hal ini bahwa kita harus jadi tertutup atau kita harus jadi Cooper aja di rumah, enggak. Tapi kita harus bisa manage waktu kita ini dengan baik. Kita nih pengen jadi apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan saya? Gitu. Jadi dengan usia muda ini justru kita harus lakukan apa yang menjadi cita-cita kita. Kebanyakan orang berpikir gini loh Pak, yaudah deh saya kuliah aja, saya lulus dulu nih dengan nilai baik, nanti saya kerja dulu, baru saya bantu orang, baru saya buka bisnis. Justru menurut saya kebalik. Kalau kita kerja keras dari sekarang, kita rajin baca buku misalnya, kita mulai usaha dari sekarang. Justru nanti pas kita umur 30, kita udah santai-santai, bener nggak? Yeah. Jadi kita tunda dulu kesenangan kita nih sekarang, kita lakukan dulu apa yang menjadi mimpi kita, baru kita nanti enak deh, santai-santai gitu loh Pak. Jadi kita pesan saya sih kalau misalnya untuk anak-anak muda, jangan takut untuk melakukan bisnis misalnya. Jangan takut, jangan khawatir kita nggak bisa. Karena kalau misalnya udah dijalani itu nanti bisa dengan sendirinya gitu loh. Dan kita harus pergunakan waktu kita secara produktif. Jangan kita kebanyakan santai-santai, hangout boleh, jalan-jalan boleh, tapi kita harus tahu batasannya ya. Loh justru saya ini pengen sukses loh. Saya pengen jadi misalnya penyanyi loh. Loh masa saya menjadi penyanyi tapi saya nggak latihan nyanyi, saya malah asik nongkrong misalnya gitu. Itu kan tidak sejalan dengan tujuan kita gitu. Seperti itu. Oke, thank you untuk Telma tipsnya. Pak Audi ya, yang muda-muda nih. Seusia juga? Saya seusia juga, saya masih 17 tahun beberapa tahun yang lalu. Nah jadi saya tuh terngiang-ngiang sama perkataannya Bapak pendiri bangsa Indonesia, Bung Karno. Bung Karno bilang gini, berikan saya 1000 orang tua, saya akan cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan saya 10 orang muda, maka saya janji saya akan guncangkan dunia. Dia bilang kayak gitu, Bung Karno yang bilang, bukan saya. Yeah. Nah gini, jadi sekarang ini sebenarnya namanya anak muda di Indonesia, itu jumlahnya tuh jutaan, banyak banget, nggak cuma 10 orang ya kan. Sedangkan Bung Karno bilang, kasih saya 10 orang muda, saya akan guncangkan dunia. Nah, waktu saya baca quotes daripada Bung Karno, saya tanya lagi dalam diri saya sebagai orang muda, kita nih sebagai orang-orang muda, masih kuliah di UPH dan lain sebagainya, kita ngapain aja, kok dunia nggak guncang sih? Kok Lipo Karawaci aja nggak guncang? Jakarta aja belum guncang gitu kan. Nah, pertanyaannya
saya coba guncangannya tanya. karena gempa bumi ya biasanya. Jadi saya coba tanya ke dalam diri saya, apa yang bisa membuat anak-anak muda ini bisa diarahkan dan bisa akhirnya bisa membuat satu guncangan yang dahsyat. Nah, saya ketemu dengan jawabannya dan saya akan sambungkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Reji juga, bahwa anak-anak muda ini perlu satu namanya mentor. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda ini kebanyakan kurang adanya the power of kepepet. Gitu ya. Bayangin kalau misalnya anak-anak muda ini ditempatkan ke dalam satu posisi yang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pasti kepepet nih, dia pasti akan keluar dengan ada banyak ide, ada banyak kreativitas yang itu bisa akhirnya mendatangkan ada banyak pemasukan juga pastinya, dan dia satu kali pasti akan mengguncangkan dunia. Maksudnya power kepepet itu adalah kayak gini elaborasinya. Ada banyak dari kita anak-anak muda itu terlalu nyaman, terlalu ngebayangin, oh ya tenang aja deh nanti 10 tahun lagi semua dunia ada dalam genggaman tangan saya pastinya. Ya memang betul, tapi jangan lupa kalau Nokia aja bisa akhirnya berhenti karena dia ketilep sama ada yang banyak lain. smartphone yang lain. Artinya satu kali juga mungkin smartphone yang ada dalam genggaman tangan kita mungkin bisa berhenti juga. Jadi kita nggak boleh cepat puas diri, kita mesti terus evolve dan mengikuti kepada pergerakan zaman. Kita mesti ingat sama ada yang namanya kita akan memasuki era konseptual. Dan di sini saya mau ajak semua anak-anak muda, kita jangan terlalu sombong, karena biar gimana pun juga kita perlu yang namanya mentor. Dan juga kita harus, yang kedua adalah kita mesti mulai, kalau memangnya udah punya bisnis plan yang jelas, udah punya mimpi yang terarah, kita udah ada mentor ya, mulailah berani melangkah. Step outside your comfort zone, keluarlah dari perahu nyamanmu, kita mulai melakukan sesuatu, maka saya yakin dunia juga pasti akan berguncang. Wow. Tipat. Iya Telma ya. Oh ya, kebanyakan kalau orang muda umur segini, umur 19 gitu ya, 20. Nah itu berpikir selalu sukses itu tentang uang. Ternyata sukses itu bukan sekedar uang. Jadi kita memang kalau misalnya jadi pengusaha gitu ya, kita kan tentu cari untung juga. Tapi kalau kita sebagai orang muda, kita harus selalu fokusnya adalah jangan uang, tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dampaknya gitu. Iya, dampak apa yang bisa kita buat. Misalnya, oh saya itu kalau misalnya jadi entrepreneur, saya bisa memajukan ekonomi loh. Terus kalau saya misalnya jadi penyanyi, saya bisa bikin orang lain senang dengan nyanyian saya. Kayak gitu. Jadi kita jangan fokusnya uang terus atau membuat diri kita kaya. Membuat diri kita tuh penuh gitu. Justru kita dengan memberi kita bisa membuat orang lain tuh kaya duluan. Itu sebenarnya arti sukses yang sebenarnya gitu. Wow, ya. luar biasa. Iya. Sedikit. Jadi intinya mau mengosongkan gelas dan mau diisi. Dan berani mencoba melangkah. Karena yang paling sulit ketika kita menjadi entrepreneur itu ngomong soal melangkah di awalnya itu yang sulit. Ketika udah berani melangkah, mulai terus ditambahkan yang namanya winning spirit. Spiritnya yang mesti dijaga terus. Kalau spiritnya masih ada, yang lain pasti yang namanya ide, yang namanya apapun pasti akan jalan. Winning spirit itu. Dan jangan pernah menyerah. Itu poinnya. Never give up ya. Iya, baik. Saya kali ini ke Pak Mario nih. Pak Mario. Pak Mario kalau lihat dari mukanya sih muka-muka entrepreneur gitu ya. Punya bengkel, nulis buku juga, Dare to be rich, Dare to be successful. Beliau juga pilot tadi ya? Pilot juga ya? Pilot apa? Pilot pesawat. Oh, pilot pesawat. Ya. Oh ya. Pak Mario selamat pagi, boleh berdiri silakan Pak. Pagi ya, ini temanya cukup menarik ya. Ketika awal saya mulai bisnis ini sebenarnya saya mulai bisnisnya karena kecelakaan Pak gitu loh. Jadi bagaimana saya mau sekolah pilot dengan butuh biaya kurang lebih hampir 1 miliar sekolah pilot saya. Nah ini gimana caranya untuk mencapai dream saya gitu loh. Nah kemudian saya punya lahan di rumah itu, kebetulan posisi rumah saya di jalan besar gitu loh. Nah dari situ saya mikir, banyak itu ide-ide bisnis, saya pengen buka tempat makan, pengen buka macam-macam, dan yang saya lihat pada waktu saat itu adalah bisnis yang cepat bisa ini adalah buka car wash. That's why my car wash namanya Pilot Car Wash gitu loh, karena impiannya, dreamnya, cita-citanya, dan di bisnis saya kasih diskon 50% for pilot and air crew gitu loh. Kenapa? Karena memang dan untuk hari-hari tertentu Sabtu Minggu karyawannya juga pakai baju pilot gitu loh. Jadi yang bikin bedanya car wash saya dengan car wash yang lain, mungkin yang car wash lain
bisnisnya sudah bagus-bagus gitu Pak. Cuma saya pengen bikin something apalah gitu yang bikin beda gitu. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan nih, saat saya mau mulai bisnis, itu saya benar-benar tidak ada mentoring Pak. Nabrak sini, nabrak sana, kejedot sini, kejedot sana, gimana caranya ini karyawan, gimana memanage cash flow, bagaimana untuk branding gitu loh. Dan ini saya benar-benar jalannya tuh sendiri gitu loh, ketabrak sini, ketabrak ke sana. Nah makanya pengen tanya juga gimana sih, apakah dari mentoring ini ada message nggak atau pesan-pesan yang bisa buat bikin bisnisnya bisa dari mulai zero, kita bisa grow up dan bisa punya cabang minimal di setiap provinsi seperti Alfamart dan pesaingnya itu Pak, setiap gang dia ada gitu. Gimana Pak? Betul sekali. Terima kasih Pak. Thank you Pak Mario. Iya. Oke. Cukup dari Iya. Oke. Saya cuma tertarik ya nabrak kiri, nabrak kanan gitu. Tapi Iya. pernah suatu kali kita buka lamaran penyiar Pak. Kemudian kan syaratnya adalah harus punya jam terbang. Yang daftar tuh pilot Pak. Jam terbang saya udah berapa jam gitu. Kaget kita kan. Wah. Salah satunya Pak Mario bukan ya? Oke, mungkin bisa dijawab Pak Hengki ya. Iya, oke. Menarik, terima kasih Pak untuk bisnisnya ya. Yang pilot car wash saya rasa itu unik ya. Jadi untuk men-summarize apa yang tadi kita dengarkan dan juga kata nabrak-nabrak gitu ya. Saya membuat sebuah akronim ya kan dari pengalaman saya selama ini ya, yang kita sebut dengan KUDA. Ya. KUDA itu singkatan dari K-nya knowledge, U-nya understanding, D-nya decision, A-nya action. Jadi untuk kita bisa berhasil, ya KUDA ini kayak semacam formula for success tapi yang agak generik gitu ya. Nah, untuk sukses kita itu membutuhkan pengetahuan ya. Apapun yang kita lakukan dengan profesi kita perlu pengetahuannya dulu. Nah, untuk step berikutnya setelah kita tahu, kita harus mengerti bagaimana cara pakainya gitu ya. Nah, ketiga kita harus membuat keputusan. Tadi Thelma mengatakan action gitu ya. Action. Nah itu yang terakhir, A-nya action. Nah apa yang Bapak alami sebetulnya proses keempat faktor ini Pak. Jadi Bapak mungkin tidak tahu, tidak ada mentor begitu ya. Tapi Bapak melangkah dulu. Ini yang kita namakan dengan action. Ya. Nah dari action ini nanti ada yang sukses, ada yang enggak ya. Efektif atau enggak gitu. Nah Bapak akan reiterasi, akan coba perbaiki. Nah ini yang kita namanya self learning. Yang tadi disebutkan oleh Pak Joko ya. Mengosongkan diri kita. Nah itu kalau saya pakai katanya supaya cepat dihafal, itu namanya teachable untuk Lauren tadi ya. Lauren yang tanya sikap apa yang dibutuhkan, itu adalah teachable. Ya, jadi gampang dikasih tahu, bisa dikoreksi dan sebagainya. Nah ini dibutuhkan sekali oleh seseorang, bukan hanya entrepreneur. Kita mau maju, kita nggak boleh apa yang tadi Pak Audi bilang, jangan merasa paling hebat gitu. Selalu kita ingin belajar. Saya rasa Bapak ini juga kayaknya udah sukses banget ya, tapi mau hadir di sini itu juga satu sikap teachable, mau belajar ya kan. Kalau dibandingkan dengan kita, mungkin kita nggak punya bisnis car wash Pak. Ya kan? Tapi kita sebetulnya membuat formula-formula dari orang-orang sukses ini, ya kan. KUDA lahir, ini ya saya juga sosialisasikan ke sekolah-sekolah, itu mulai dari mengamati. Apa sebetulnya yang generik dari orang-orang sukses ini, sampai akhirnya timbul kesimpulan yang KUDA ini ya, nanti Bapak boleh dapat satu ya ini ya, KUDA. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya baca buku ya kan, tapi harus ada tindakan. Tapi waktu tindakan kita sukses, jangan sombong, belajar lagi ke K lagi, ke knowledge yang baru lagi, mengerti kenapa, sharing ya di situ dan sebagainya. Yeah. Nah ini saya rasa mungkin yang bisa dilakukan. Bapak nggak usah khawatir karena Bapak sudah melangkah lebih jauh. Yeah. Tetapi sumber knowledge, sumber mentor itu nggak selalu orang Pak. Ya, Bapak bisa belajar dari Google, begitu baca langsung terinspirasi bisa praktekkan. Orang yang paling hebat bukan belajar dari seorang guru Pak. Dia bisa belajar dari siapapun di sekitarnya, baik itu berupa tulisan, baik berupa itu anak kecil ya, atau anak besar, guru dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa menjadi satu inspirasi buat kita. Dan itulah bisa kita menjadi mentor. Ya, istilah bisa melihat pelajaran dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Begitu mungkin penjelasan saya Pak. Baik, jadi ketika seorang murid udah siap, itu guru akan datang dengan sendirinya. Itu kata-kata
filsuf. Betul Pak ya? Pak Joko. Jadi kalau tadi begitu bilang kalau murid siap guru datang. Kalau saya sebagai banyak mentor anak muda, saya prinsipnya kalau mereka mau berjuang, saya juga mau ikut berjuang bareng mereka. Tapi kalau mereka tidak mengerjakan PR-nya, ya sorry saya berhenti sampai di situ. Jadi tergantung sepenuhnya ya kepada. Iya betul. Nambahin sedikit yang Pak Mario tadi, Pak Mario sudah punya usaha car wash, car wash-nya sudah jalan. Biasanya pengusaha ketika awal bisnis itu kan langsung dengan bisa jadi ada sedikit passionnya dia, tapi intinya mereka punya personal strength pengen buka sebuah usaha. Tapi setelah itu biasanya sedikit macet kalau pengalaman saya. Macetnya adalah ketika dia mau duplikasi usaha ini kok rasanya sulit banget. Sehingga sering pengusaha bilang usaha saya ini nggak bisa diduplikasi. Nah itu yang saya tidak setuju. Semua usaha itu bisa diduplikasi selama kita tahu key-nya di mana. Jadi kemarin minggu lalu saya ke Semarang, ada satu orang jual satu makanannya paling enak. Menurut saya putar-putar di Indonesia, ini makanan risol paling enak gitu. Risolnya ini paling enak menurut saya. Tapi dia sudah buka usaha kurang lebih 5-10 tahun, dia nggak ngerti mesti ngapain. Jadi kasihan di Indonesia tuh kadang-kadang pengusaha punya produk bagus, tapi dia nggak ngerti mau ngapain. Nah itulah yang mesti kita bantu mereka Pak. Jadi mesti diedukasi tadi. Karena apa kadang-kadang bagi mereka franchise itu jauh, bisnis opportunity itu jauh. Padahal bagi kita yang setiap hari, saya kebetulan 5 tahun ini di bisnis franchise itu sangat dekat. Kalau kita mau dengan program 50 jam intens, itu franchise sudah jadi. Hanya 50 jam, itu kalau paling lama ya. Kalau yang cepat bisa 20 jam udah jadi. Oke. Nah, gitu Pak. Baik, sudah di penghujung program, Heart Listener, kita harus tutup diskusi kita di Heartline Coffee Morning langsung dari Max Coffee pada pagi hari ini, dan mungkin untuk Pak Audi, Pak Hengki memberikan closing statement tentang pentingnya tadi mentoring ya kepada pengusaha-pengusaha muda. Oke, pada intinya adalah kita harus ingat aja kalau buat saya ada 3 komponen bisnis. Yang pertama itu produknya. Nah produknya ini kita harus inovatif, kita harus nggak bisa stuck dengan hanya satu produk, satu bisnis model yang kemudian satu kali dia akan outdated dan kita harus inovasi lagi. Jadi yang pertama itu produk, yang kedua saya yakini adalah people, karena biar gimana pun juga memanage orang itu gak gampang. Memanage orang untuk menjalankan bisnis kita, wah itu udah satu hal yang jadi satu challenge tersendiri. Dan yang ketiga buat saya itu adalah sistem. Kita mesti punya sistem yang bisa mengizinkan supaya bisnis kita itu bisa berjalan dengan sendirinya. Dan kalau misalnya people, produk, dan sistem ini kita bisa tangani dengan baik, saya yakin menduplikasi bisnis kita itu bukan satu hal yang susah ya. Baik, terima kasih Pak Audi dari Nur Hasanah. Pak Hengki. Ya biar short aja ya. Short ya. The biggest problem is never lacking of money. The biggest problem is lacking of ideas and wisdom. Oke, jadi masalah utama itu bukan soal kekurangan uang tapi kekurangan ide dan kebijaksanaan. Ya kalau mungkin lebih praktisnya gini, masalah terbesar itu bukan kekurangan modal. Masalah yang terbesar itu kekurangan ide bagaimana mendapatkan modal. Gitu. Oke, Thelma, apa nih closing statementnya? Henry Ford bilang, if you think you can't, you are right. If you think you can, you're right too. Jadi kalau kita berpikir kita nggak bisa, ya benar. Betul ya. Kita berpikir kita bisa, benar betul juga. gitu jadi ya. pilihan kita, mau pilih jadi orang sukses atau enggak gitu. Oke, thank you Thelma. Pak Joko Kurniawan. Iya, waktunya udah mepet. Terakhir aja intinya ketika kita sebagai pengusaha muda mau mulai berbisnis, prinsip yang harus ada di benak kita adalah bantulah customer. Karena customer akan membantu kita. Itu aja. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih. Ada DJ Suciptoli. Halo DJ. Halo. Hari ini akan remix lagu apa? Nggak, belum tahu. Tapi yang pasti memang feeling begitu ya? Feeling ya. Oke, baik. Kita harus akhiri, tapi sebelumnya juga sebelum nanti kita ke penampilan DJ Suciptoli, saya kali ini ada 5 kartu Max Coffee yang akan saya bagikan di kesempatan pagi hari ini. Saya minta untuk narasumber kita untuk membagikan. Oke, mungkin ambil satu boleh Pak? Ya, Pak Audi boleh ambil satu? Iya, boleh. Iya, boleh dipegang dulu. Ya, silakan Pak. Oke, silakan boleh ambil satu. Wah,
Ya, selanjutnya, oke. Baik, boleh sebutkan namanya Pak? Iya. Dari Reloop namanya, dari female DJ namanya siapa ya? Oke, female DJ sexy dancer ya. Oke, baik. Oke, kemudian boleh namanya Ibu? Oke, Yusmanto, ya. Pak Yusmanto dari Heartline FM. Oke, baik, terima kasih. Iya, kemudian Yonas Aristo dari Solution. Oh, dari Solution, iya. Reloop DJ School, equipment rental. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga tentunya Heart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Bapak-bapak semua yang sudah hadir, adik-adik, kakak-kakak, teman, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga dong untuk kita semua yang ada di sini. Dan tentunya Heartline Coffee Morning akan kembali hadir Selasa depan dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. It's not the words I want to hear from you. It's not that